Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan metodologi dakwah. Jadi dalam metode dakwah ataupun ilmu tentang metode dakwah ini banyak sekali pengembangannya. Kalian bisa melihat ataupun membaca buku-buku tentang pengembangan metodologi dakwah ini, misalnya dari Dr. Acap Arifudin, pengembangan metode dakwah, misalnya kumpulan tulisan-tulisan dari dosen fakultas dakwah, Universitas Bandung dengan judul kajian dakwah multi perspektif, ataupun misalnya buku dari Profesor Asep Muhyiddin dan Dr. Agus Ahmad Syafei, misalnya metode pengembangan dakwah. Nah, sebelum kita bahas tentang pembahasan kali ini, alangkah baiknya ada pendahuluan. Misalnya jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat ataupun sosial saat ini sulit sekali menemukan sesuatu yang homogen. Artinya masyarakat sekarang ini umumnya itu heterogen ataupun majemuk. Maka dalam metodologi pengembangan dakwah ini itu terdiri dari berbagai macam organisasi dan komunitas. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, ada macam-macam organisasi ataupun komunitas. Di sini misalnya banyak sekali saya mencoba untuk merumuskannya. Misalnya ada 11 organisasi ataupun komunitas. Misalnya ada perkotaan perdesaan, ada perempuan, misalnya ada buruh, tani, nelayan, ada entrepreneur, biasanya isinya itu pedagang dan pengusaha, ada organisasi komunitas kesehatan, ada dokter, perawat, bidan, ada komunitas jurnalis, seniman, pelajar, dan santri, mahasiswa dan pemuda, misalnya ada komunitas sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Itu adalah berbagai macam organisasi ataupun komunitas. Nah, komunitas ataupun organisasi ini bisa juga dikelompokkan berdasarkan agama. Misalnya ada komunitas muslim, itu ada yang santri, ada yang abangan, ada yang pedagang muslim, dan lain sebagainya. Ada juga misalnya berdasarkan agama Yahudi, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan yang komunitas yang belum beragama dan komunitas aliran-aliran kepercayaan. Itu komunitas yang kedua. Sedangkan yang ketiga misalnya dalam internal Islam sendiri, misalnya ada komunitas Syiah dan Ahmadiyah yang misalnya yang menuai kontroversi di dalam tubuh Islam itu sendiri. Lalu kemudian dalam organisasi dan komunitas Muslim itu setidaknya ada 4 organisasi dan komunitas Muslim secara garis besar. Misalnya ada santri. Ini contoh santri. Misalnya santri pun misalnya berbagai macam. Ada santri yang salafiyah, yang misalnya mengkaji tentang kitab-kitab kuning, ataupun kitab-kitab klasik. Ada juga misalnya santri yang moderat, santri yang lebih modern. Ada juga misalnya santri yang liberal. Artinya pemikiran-pemikirannya lebih pemikiran-pemikiran yang bebas. Ada juga misalnya santri yang sufi, misalnya yang pendekatannya pendekatan thorikoh, jalan. Dengan wirid, zikir, riadah, dan lain sebagainya. Itu misalnya contoh hanya santri saja. Yang kedua, ada organisasi misalnya komunitas muslim itu adalah pelajar dan mahasiswa Islam. Contohnya di kita itu ada berbagai macam mahasiswa Islam ataupun organisasi mahasiswa Islam yang besar di Indonesia. Ada PMII, ada HMI, ada IMM, ada kami. Itu yang sering-sering kalian lihat misalnya ketika di layar televisi ataupun di media sosial yang mempunyai basis massa yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada misalnya pedagang muslim ataupun petani muslim. Ini sejak zaman dahulu sampai sekarang bahkan berbentuk suatu komunitas ataupun organisasi saat ini. Lalu kemudian misalnya ada organisasi komunitas musik yang abangan. Ini bisa dilihat dari bukunya Rizam yang judulnya Islam Abangan dan Kehidupannya. Bagaimana kehidupan orang Islam yang dikenal sebagai abangan. Tadi Islam yang puritan dan sebagainya. Ini dibahas dalam buku tersebut. Lalu kemudian ada juga komunitas agama non-muslim. Ini karena semuanya tetap tadi berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan jargonnya Bhinneka Tunggal
mereka berbeda-beda tapi tetap satu jua. Misalnya ada komunitas Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, aliran-aliran kepercayaan sekarang sudah diakui. Dan yang terakhir yang belum beragama, itu misalnya di kita ada orang yang agnostik, ada orang yang ateis, ada orang yang tadi kita masukkan ke dalam grup beragama. Karena kalau tidak beragama, itu melanggar sila pertama dalam Pancasila kita. Karena sila pertama dalam Pancasila kita itu adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita masukkan ke dalam yang beragama saja. Dan berharap mendapatkan hidayah, artinya masuk Islam ataupun misalnya agama-agama lain. Karena itu bertentangan dengan prinsip Pancasila sila pertama. Lalu yang kemudian ada organisasi atau komunitas yang berdasarkan segi etnis. Misalnya dikenal sebagai pribumi. Misalnya di daerah utara, Sumatera Utara itu ada banyak sekali suku. Ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, Minang, Melayu. Ataupun misalnya di Sumatera bagian selatan ada suku Palembang, ada Lampung. Misalnya di Pulau Jawa pun misalnya ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Madura. Ataupun di Bali misalnya ada suku Bali, ada suku Sasak. Dan yang kelima misalnya di Makassar ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Mandar. Di daerah Kalimantan ada suku Banjar, ada suku Dayak. Ataupun di timur ada suku Ambon, Papua, dan lain-lain sebagainya. Berbagai macam suku ataupun etnis yang ada di Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya ada materi dakwah. Dan dalam pengembangan metode dakwah ini tidak lepas dari materi dakwah. Yang secara garis besar itu adalah 4 hal ini, berdasarkan akidah, berdasarkan ibadah, berdasarkan akhlak baik dan buruk, dan juga biasanya berdasarkan muamalah yang berhubungan dengan fikih keseharian ataupun fikih muamalah. Dan misalnya yang terakhir materi dakwah itu berbicara tentang seluruh aspek agama dan kehidupan manusia di dalam. Lalu kemudian sumber dari materi tersebut itu tidak lepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah berdasarkan dari Al-Quran tentu saja. Yang kedua adalah as-sunnah al-maqbulah. Dan yang terakhir adalah hasil ijtihad dari para ulama misalnya. Nah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris para nabi. Itu adalah sumber materinya. Sedangkan kita bahas satu persatu dari materi-materi tersebut. Misalnya dari akidahnya. Akidahnya misalnya habdu minallah. Bagaimana habdu minallah itu adalah contohnya itu zikrullah dengan mengenali diri sendiri dan dengan alam. Hanya mengatakan misalnya man aroda nafsahu faqad aroda. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Yang pertama misalnya kita mengetahui tentang the meaning of life. Makna hidup. Misalnya asal kita dari mana dan tujuan hidup kita di mana. Misalnya di dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan saja. Kita harus tahu asal dan tujuan hidup kita itu dari mana. Lalu yang kedua itu kewajiban manusia. Misalnya itu adalah terhadap dirinya, terhadap sesamanya, terhadap alamnya. Tapi misalnya habdu minallah, habdu minannas, dan habdu minal alam. Lalu yang ketiga misalnya kewajiban muslim itu adalah berdakwah Islamiyah. Salah satunya misalnya amal ma'ruf, nahi mungkar yang menjadi jantung dalam dakwah Islam. Ini digambarkan sebagai jantung dalam dakwah Islam. Lalu yang kedua itu misalnya masalah ibadah. Misalnya ibadah yang mahdoh maupun goir mahdoh. Misalnya ibadah yang kita ketahui misalnya dalam rukun Islam itu adalah kita syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Ataupun misalnya dengan berjihad. Ingat jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu, bukan jihad menggunakan senjata ataupun jihad secara dietikan perang. Jihad yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga itu adalah akhlak. Materi dakwah itu adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyekutukannya, beribadah hanya kepadanya, melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Lalu kemudian ridho atas keputusan-keputusannya. Dan yang terakhir misalnya meyakini apa yang dikabarkannya kepada Nabi dan Rasulnya.
Lalu kemudian ada juga akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami ataupun istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, teman, masyarakat. Misalnya kalau dalam pekerjaan kepada pimpinan ataupun bawahan, bagaimana akhlak kepada sesama manusia. Lalu kemudian akhlak juga kepada sesama makhluk. Kita juga harus punya akhlak. Jangan misalnya semena-mena. Misalnya tadi memberi makan tadi contohnya ini dibeda dari tangan dan sebagainya. Tidak dilakukan secara tidak berperi ke hewanan ataupun berperi ke tumbuhan. Kemudian kepada alam semesta ini, karena alam ini adalah tempat kita tinggal saat ini. Maka kita harus mempunyai akhlak juga kepada alam kita, jangan sampai merusak alam. Lalu yang keempat ada materi misalnya muamalah duniawiyah. Misalnya ketika berbicara tentang muamalah duniawiyah, tidak lepas misalnya hal yang pertama itu dari ideologi. Misalnya ada perbandingan 3 ideologi besar di dunia. Ada Islam, ada kapitalis, ada sosialis. Yang sekarang misalnya saling bergozul fikri, saling berperang ideologi di dalam. Kemudian misalnya ada berdasarkan politik. Politik di kita harusnya itu politik yang kebangsaan dan kemanusiaan. Ini sudah dilakukan oleh negara kita. Misalnya bagaimana kemarin ada program dari pemerintah itu doa kebangsaan dan kemanusiaan menyikapi problematika saat ini. Misalnya di saat pandemi dan lain sebagainya. Lalu kemudian misalnya muamalah dunia ini berbicara tentang hukum, etika, dan mental. Tadi hukum tidak bisa dilepaskan dari etika dan tidak bisa dilepaskan dari mental. Lalu kemudian ada juga muamalah duniawiyah ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi dan kewirausahaan. Karena muamalah biasanya bicara tentang kehidupan sehari-hari, perekonomian dan kewirausahaan. Lalu kemudian bicara tentang sosial kemasyarakatan. Bagaimana kita sebagai individu bergaul dengan sosial dan masyarakat. Lalu kemudian tidak bisa dilepaskan juga dengan kebudayaan dan kesenian. Karena di kita itu terdiri dari berbagai macam budaya. Dan budaya itu mempunyai seni tersendiri. Maka kita harus paham juga tentang kebudayaan dan kesenian. Dan yang selanjutnya, itu adalah strategi dakwah. Strategi dakwah itu, di sini saya secara garis besar itu ada 9 strategi dakwah yang bisa dilakukan dalam pengembangan metodologi dakwah. Yang pertama adalah menyusun peta dakwah. Artinya dakwah itu tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Ataupun misalnya dakwah itu bisa dilihat dari segi kuantitatif ataupun kualitatif. Ukurannya bisa berdasarkan kuantitatif, misalnya ukurannya angka, ataupun kualitatif. Berdasarkan tadi observasi, wawancara, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas mubalik, memperbanyak mubalik khusus atau spesialis, memperbaiki penyempurnaan sarana prasarana dakwah, khususnya medianya, meningkatkan kualitas dan kuantitas medianya, lalu kemudian melakukan reorganisasi dan rekonstruksi dari organisasi dakwah, membuat ataupun membangun jaringan dan kerjasama antar lembaga dakwah, lalu kemudian menggunakan pendekatan ataupun metode yang objektif, tidak subjektif, dan yang terakhir adalah membangun sumber daya dakwah. Kita akan bahas satu persatu tentang strategi dakwah. Yang pertama misalnya meningkatkan kualitas dan kuantitas mubalik. Misalnya di Indonesia punya 34 provinsi. Taruh misalnya 34 ini punya 34 mubalik di tingkat provinsi. Maka ketika dikali misalnya ada 450 mubalik tingkat kabupaten kota. Pun tingkat maka dikali 20 ke tingkat daerah kecamatan, kemudian dikali lagi 10 di tingkat kelurahan, sampai tingkat desa dikali 5, maka ada berapa ratus ataupun berapa ribu ataupun berapa puluh ribu mubalik-mubalik yang bisa ditingkatkan kualitas dan kuantitas. Lalu kemudian yang kedua, perlu peningkatan kualitas mubalik dan mubalik ini dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir misalnya perlu penyiapan mubalik secara khusus, misalnya dia spesialisnya kristenisasi ataupun ahli pedesaan, suku terasing, misalnya buruh, jurnalis, dan media, dan lain sebagainya. Misalnya salah satu contohnya adalah misalnya program Sadesa, satu desa, satu hafiz.
Ini program dari Provinsi Jawa Barat. Misalnya satu desa harus punya satu hafiz. Kebayang di Jawa Barat itu berapa ribu desa. Ketika satu punya hafiz, maka ada berapa ribu hafizoh di Indonesia. Lalu yang kedua misalnya peningkatan kualitas mubalik dan mubaligho. Misalnya di KPI, di jurusan KPI UIN Bandung, itu ada komunitas Abah yang tiap tahunnya misalnya menggunakan pelatihan ataupun melakukan pelatihan-pelatihan. Itu salah satu bentuk peningkatan kualitas mubaligho yang terus-menerus. Lalu yang ketiga misalnya ada istilah oksidentalisme dari Hasan Hanafi. Itu adalah sikap kita terhadap tradisi dari Barat itu bagaimana. Itu adalah bagaimana proses yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas mubaligho. Lalu yang kedua itu adalah memperbanyak dai-dai spesialis ataupun khusus. Misalnya spesialis Nasraniyah. Biasanya spesialis Nasrani ini salah satunya adalah Dr. Irene yang dulunya adalah seorang muslim, sekarang menjadi muslim. Yang berbicara tentang tadi spesialis tentang kenasranian ataupun agama yang dahulu dia yakini. Tapi misalnya ada yang spesialis abangan. Kita ambil contoh misalnya sekarang di medsos ataupun di YouTube sedang gandrung pemuda ataupun milenial itu dengan kultum pemuda tersesat, di mana orang-orang yang malu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisanya dianggap bodoh ataupun dan sebagainya bisa disampaikan secara tadi dengan humor dan sebagainya. Yang di sini misalnya yang menjadi dai itu adalah Habib Jafar. Lalu kemudian ada spesialis pengembangan ekonomi bisnis. Salah satu yang terkenal itu adalah Ustadz Yusuf Mansur dengan pay train-nya. Dalam bukunya ada The Miracle of Giving, bagaimana keajaiban dalam bersedekah. Lalu kemudian ada misalnya yang spesialis kemiskinan dan pengembangan masyarakat, misalnya dengan menggunakan hashtag bisa bantu dai ataupun berdakwah di spesialis transmigran ataupun suku terasing, misalnya berdakwah di tanah Baduy ataupun di daerah-daerah suku-suku yang masih terasing. Ada menjadi spesialis patologi sosial, pendidikan, dan jurnalistik. Jadi harus memperbanyak dai yang spesialis atau khusus. Lalu yang selanjutnya adalah mengembangkan media dakwah dan media sosial. Ini sangat penting. Karena media dakwah sekarang saat ini, apalagi di era pandemik, lebih kepada media yang lebih kepada media sosial daripada media yang bersifatnya nyata ataupun untuk umum misalnya bisa tabligh akbar dan sebagainya. Ataupun untuk komunitas mubalik aktivis misalnya ada latihan dakwah khusus untuk kader misalnya dilakukan LDK dari Muhammadiyah ataupun misalnya dalam komunitas hukum banyak sekali sekarang lembaga-lembaga bantuan hukum yang berbasis Islam ataupun misalnya kumpulan-kumpulan lawyer, kumpulan jaksa dan sebagainya berbasis Islam. Misalnya untuk komunitas petani banyak sekali ataupun misalnya untuk komunitas anak bisa berdasarkan visual. Ada misalnya salah satu yang paling menarik itu sekarang itu yang paling digandrungi anak-anak itu ada Nusa dan Rara. Ada juga misalnya komunitas pelajar remaja misalnya di sini ada remaja dakwah. Itu misalnya untuk komunitas seniman dan pekerja seni sekarang lagi musim ataupun lagi banyak artis yang berhijrah sebenarnya. Misalnya untuk komunitas pengusaha kuliner bagaimana mengupayakan kuliner itu di Indonesia ada kuliner halal dan lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana pengembangan media dakwah ini berdasarkan majalah, website, dan media sosial. Misalnya untuk komunitas pendidikan, guru, misalnya ada bantuan untuk dai ataupun guru ngaji. Ataupun untuk komunitas intelektual, misalnya dilakukan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk komunitas politisi dan negarawan. Karena salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh dai adalah kekuasaan. Maka kita harus berdakwah juga kepada komunitas politisi atau negarawan. Makanya pentingnya dakwah politis untuk menyelesaikan permasalahan umat. Itu adalah misalnya salah satunya dilakukan oleh media. Lalu kemudian ada juga komunitas dokter dan perawat. Bagaimana ketika sekarang di era pandemi banyak sekali dokter yang perawat. Saya rasa bukan hanya secara fisik saja harus sehat, tapi misalnya psikis dan spiritualnya. Ini perlu dilakukan tadi pengembangan metode dakwah untuk mereka juga supaya hati dan jiwa mereka utuh. Lalu kemudian komunitas pengusaha misalnya bisnis dan manajerial
Itu bagaimana ketika dia berusaha tidak boleh bertentangan dengan Islam. Contohnya ini ada seminar tentang kadar dakwah menjadi pengusaha dan sebagainya. Tapi ini untuk petani, buruh, nelayan, olahragawan, komunitas lain. Lalu kemudian ada juga misalnya pelatihan dai. Ini masuknya ke dalam organisasi dan manajemen. Misalnya dai itu harus ada misalnya pelatihan jurnalistik. Ini dilakukan pelatihan jurnalistik dai berbasis digital. Artinya dia paham tentang media cetak, paham media elektronik, dan dunia maya. Lalu yang kedua adalah pelatihan komunikasi. Artinya pelatihan komunikasi ini termasuk di dalamnya ada pembentukan jaringan. Misalnya ini dilakukan di Jawa Timur, ada pelatihan public speaking untuk dai milenial dan sebagainya. Lalu yang ketiga misalnya pelatihan manajemen multimedia. Artinya dai pun harus melek multimedia, misalnya pembangunan media-media baru saat ini. Ini berfungsi untuk ketika berdakwah di segmen-segmen tertentu. Ini misalnya dilakukan oleh LDNU dengan pelatihan kadar dainya yang bersifat daring saat ini. Lalu yang keempat misalnya pelatihan pemasaran dan sistem keagenan ataupun periklanan, pemasaran dan sebagainya. Ini dilakukan misalnya pelatihan dai itu manajemen masjid dengan mengelola masjid di era pandemi ini misalnya dilakukan oleh Muhammadiyah. Lalu kemudian misalnya pendekatan dan metode dalam pengembangan metodologi dakwah ini itu berdasarkan kondisi masing-masing objek. Maka tadi bisa dilakukan secara objektif, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi objek. Makanya prinsip yang dipakai itu adalah pendekatan, yaitu pendekatan berhikmah, mu'izah hasanah, jidal billati ya ahsan. Dan yang terakhir biqadri uqulihi. Pertama misalnya hikmah. Misalnya ada hikmah di balik musibah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57. Artinya dalam setiap musibah itu pasti ada hikmah. Ini misalnya sekarang di era masih di era pandemi pasti ada hikmahnya. Itu biasa kita sampaikan. Yang kedua misalnya melalui mau'idul hasanah yang mengajak dengan memberikan pelajaran ataupun nasihat yang baik. Artinya apa? Dapat membangkitkan semangat kita untuk mengamalkan syariat Islam ketika disampaikan dengan cara-cara yang baik. Lalu kemudian bisa dengan jidal billati ataupun dengan perdebatan yang sangat terbaik juga. Jangan sampai perdebatan yang kusir, perdebatan yang tidak ada ujungnya, dan tidak ada solusinya. Perdebatan itu perdebatan yang tadi harus ada solusi. Lalu misalnya tidak boleh berkelanjutan setelah perdebatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah biqadri uqulihi, artinya berdasarkan pemahaman akal dari objek dakwah itu seperti apa. Misalnya akal ini bukan landasan agama. Memang akal ini bukan landasan agama, namun akan sangat mudah dipahami dan dicerna ketika disampaikan ataupun ketika orang disampaikan melalui akal ataupun masuk akal. Itu adalah bagaimana pendekatan dan metode yang bisa dilakukan dalam pengembangan metodologi dakwah. Lalu kemudian pendekatan dan metode yang dilakukan itu bisa juga melalui prinsip ilmiah, akademik, dan rasional. Artinya ilmiah itu sesuai dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan yang dipelajari ataupun bersifat akademisi, diteliti berdasarkan nilai-nilai akademis, dan rasional itu maupun dicerna oleh akal. Itu yang pertama. Ini sejak zaman dahulu ketika misalnya dulu Islam masih percaya zaman kekhalifahan itu masih menggunakan metode ini yang ilmiah, yang akademik, yang rasional. Lalu yang kedua bisa pendekatan juga spiritual ataupun melalui hati. Ini salah satunya untuk komunitas kelas menengah misalnya tadi dengan menggunakan prinsip-prinsip spiritual ataupun melalui tarikoh, misalnya ini dilakukan oleh Jalaluddin Rumi dengan Tairan Wallensteinisme. Lalu yang ketiga misalnya praksis sosial dan ibadah, artinya pendekatan kita langsung praktik kepada nilai-nilai sosial ataupun praktik ke lapangan, misalnya dengan menggunakan ataupun melakukan bakti sosial, hitanan massal dan lain sebagainya. Atau juga bisa pendekatan metode ini melalui keteladanan, humanistik, dan kemanusiaan. Ini keteladanan yang masuk sifatnya kemanusiaan. Jadi kita langsung terjun memberikan bantuan tersebut walaupun misalnya medannya itu sangat berat dan sebagainya. Itu pendekatan dan metode bisa kita lakukan dalam pengembangan metodologi dakwah.
Nah, kemudian dalam pengembangan metodologi dakwah ini tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Nah, penggunaan bahasa apa yang bisa kita lakukan dalam Al-Quran itu disebutnya adalah kaulan. Ada berbagai macam kaulan dalam Al-Quran. Saya bahas yang 7 saja. Ada yang kaulan kariman, ataupun bahasa yang terpilih ataupun baik yang mulia. Kenapa? Karena perkataan yang baik adalah sedekah. Ini hadis dari Sahih Bukhari nomor 289. Kalau perkataan yang baik itu adalah sedekah. Lalu yang kedua adalah kaulan layyinan ataupun bahasa yang lembut, halus, dan santun. Ada misalnya 3 kata yang sudah hampir punah di lisan sebagian orang. Bahkan kalau tidak dipaksakan itu tidak dipakai. Makanya misalnya di berbagai kampus, tolong kalau menghubungi dosen ataupun siapapun, jangan lupa berikan kata terima kasih, ataupun tolong, ataupun maaf. Ini 3 kata yang sekarang hampir punah. Orang jalan ataupun lupa ketika mengucapkan terima kasih. Orang lupa untuk meminta tolong, ataupun lupa untuk meminta maaf. 3 kata yang sering kita lupakan ataupun punah pada saat ini. Lalu kemudian ada kaulan aziman ataupun perkataan yang hebat, besar, ataupun bisa dikenal. Ataupun ada perkataan yang kaulan misyur ataupun perkataan yang mudah dimengerti. Ada juga kaulan sadidan ataupun perkataan yang benar. Karena ini disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, itu adalah wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar ataupun kaulan sadidan. Ada juga kaulan sakilan ataupun perkataan yang berisi, berbobot, dan bermutu. Dan yang terakhir adalah kaulan balighan ataupun perkataan ataupun bahasa yang komunikatif. Misalnya perkataan yang komunikatif ini ada teorinya intermediary communication sentence models. Misalnya adalah ketika statement itu digabungkan dengan question, statement digabungkan dengan pertanyaan, ataupun statement digabungkan dengan inducement. Dan inducement bisa digabungkan dengan question. Teorinya adalah teori intermediary communication sentence model. Silakan kalian cari sendiri. Lalu ada juga misalnya dengan membangun sumber dana. Nah, bisa juga misalnya pengembangan metodologi dakwah ini dengan membangun sumber dana. Misalnya dengan menggalang dana, dengan memperbanyak donatur dan wakaf yang perlu. Misalnya ada bagaimana kita men-share untuk menjadi donatur tetap sebuah organisasi atau komunitas dakwah kita dan sebagainya. Ataupun bisa berbanyak wakaf-wakaf yang bisa digunakan untuk produktif, untuk berdagang. Misalnya tanah wakaf digunakan untuk berdagang. Tanah wakaf misalnya digunakan untuk tempat-tempat yang bisa menghasilkan. Lalu yang kedua adalah membangun usaha yang profit oriented. Jadi membangun dana-dana umat ini diusahakan untuk profit oriented. Artinya bisa bekerja sama juga dengan pengusaha-pengusaha. Misalnya seperti yang sekarang saat ini, banyak sekali yang usaha keumatan ini yang profit oriented yang bekerja sama dengan para pengusaha. Lalu kemudian menginvestasikan dana, sebagian dana itu untuk usaha yang produktif dan prospektif. Misalnya ada dinar emasku, ada misalnya dengan investasi emas ataupun dinar. Ini misalnya ada dinar emasku ini adalah investasi yang proteksi dan dakwah. Itu ada membangun sumber dana. Lalu kemudian dengan memperbaiki dan menyempurnakan sarana dan prasarana dakwah. Yang pertama adalah mendorong pembangunan platform dakwah. Ini yang dilakukan oleh Awadah. Awadah ini adalah Awadah dakwah itu platform daring dalam belajar agama Islam saat ini saat di rumah. Saat pandemi orang itu sulit mempelajari agama Islam, maka di platform Awadah dakwah ini adalah salah satu platform daring yang kita bisa belajar tentang agama Islam. Tapi misalnya memperbaiki dan menyempurnakan kantor, menambah peralatan, dan membuat operation room. Misalnya di aula Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah cukup mumpuni, misalnya aulanya besar, ada infokus, ada kursi yang cukup banyak juga. Itu juga salah satu upaya memperbaiki dan pempunyaan sarana dan prasarana. Juga misalnya membangun pusdiklat. Misalnya salah satu regional itu punya satu pusdiklat. Artinya bisa bekerja sama, bisa juga menyewa dan sebagainya. Supaya dalam pusat kegiatan dakwah itu
tetap berjalan lancar. Di Bandung misalnya ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam. Saya yakin di setiap daerah punya pusat dakwah Islam dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengusahakan sarana telekomunikasi dan transportasi. Ini sarana telekomunikasi dan transportasi itu harus disempurnakan juga. Itu adalah bagaimana langkah membuat, memperbaiki, dan menyempurnakan sarana dan prasarana. Alhamdulillah udah habis. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kolom komentarnya diisi. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.